Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 30-31. Setelah selesai menyuapi Lion, Nana menjulurkan minuman ke mulut Lion. Dengan senyum licik air yang ada di gelas jatuh dan membasahi jas Lion. Melihat itu Nana mencoba menahan senyumnya. Au! Lion terkejut dan langsung berdiri. Jasnya yang mahal basah terkena air. Ekspresi Lion langsung menjadi gelap. Maaf gak sengaja, ucap Nana sambil membersihkan air dari jas Lion. Lion menarik nafas dalam. Dia geram. Dan dengan kasar Lion menyingkirkan tangan Nana dari jasnya. Singkirkan tanganmu yang kotor itu. Ya sudah kalau begitu aku akan pulang sekarang. Tugasku sudah selesaikan. Ucap Nana sambil beres-beres. Jangan harap kamu bisa pergi begitu saja. Karena tugasmu masih ada. Ucap Lion sambil melepas jasnya dan melemparnya ke tong sampah. Nana terperangah melihat Lion membuang jas mahalnya begitu saja. Apakah dia sekaya itu? Sampai membuang-buang barang mahal dengan sangat mudah. Tidakkah dia tahu kalau di luar sana masih banyak orang yang kekurangan pakaian? Batin Nana sambil menatap jijik ke arah Lion. Apalagi sekarang, teriak Nana dengan kesal. Duduklah di lantai itu dengan patuh. Tunggu aku sampai selesai bekerja. Dan tugasmu adalah mengantarku pulang. Kata Lion. Setelah itu dia langsung kembali ke kursinya. Bukannya kamu punya supir. Lagi pula aku hanya bawa motor. Emangnya kamu mau naik motor? Tanya Nana. Nanti Hyun Ae yang bawa motor bututmu itu pulang. Sahut Lion. Nana benar-benar tidak percaya. Dia berpikir apakah dia ke Korea sebagai TKW atau apa. Jauh-jauh ke Korea hanya jadi pelayan orang sombong. Bukankah dia lulusan S1 dan memiliki pekerjaan yang bagus di bidang periklanan? Dan penulis yang baik di majalah dan surat kabar. Lalu apa yang terjadi sekarang? Semua tidak berguna. Jika kenyataannya dia dijadikan pelayan rendahan. Merasa tidak punya pilihan. Nana duduk kembali di lantai tepat di depan meja tamu. Sesekali dia melirik Lion dengan sinis. Merasa bosan menunggu, Nana langsung menelusuri media sosialnya. Tepat saat itu dia menerima panggilan video dari Dania. Awalnya Nana malas mengangkatnya. Kemudian dia berpikir kalau kelemahannya tidak boleh dilihat orang. Seperti apapun sakit hatinya, itu tidak bisa mengubah kalau Dania adalah anak dari adik ibunya. Setelah lama berpikir, Nana melirik Lion yang tampak serius. Dia berpikir tidak apa mengangkatnya. Lion gak akan terganggu. Lagi pula tempat duduk Lion cukup jauh dari tempat duduknya. Assalamualaikum Nana. Terlihat di balik layar wajah bibinya yang tak lain ibu dari Dania. Yang dikenalnya sangat sombong dan angkuh. Dia juga melihat banyak orang di rumah itu. Dan tak sengaja matanya melihat dua pasangan yang mengenakan pakaian putih-putih sambil menggendong bayi. Seketika itu hati Nana terasa ngilu. Waalaikumsalam Bibi Julia. Ada apa? Bibi hanya ingin berbagi kebahagiaan denganmu. Hari ini adalah hari akikah anaknya Dania dan Raka. Tapi mereka sedih karena kamu tidak bisa hadir makanya aku VC kamu. Selamat. Bibi sudah jadi nenek. Nana berdoa semoga Dania selalu bahagia bersama keluarganya. Terima kasih atas doanya. Sekarang kamu bisa melihat betapa bahagia keluarga kecil Dania. Bibi juga merasa beruntung memiliki putri yang cantik dan sukses. Punya menantu yang baru naik jabatan. Dan yang paling membahagiakan adalah memiliki cucu yang cantik dan menggemaskan. Seperti yang kamu lihat kalau Raka sudah melupakanmu. Syukurlah kalau begitu. Ya udah ya Bi. Nana tutup dulu. Salam sama Dania. Kenapa harus terburu-buru menutupnya? Memangnya kamu kerja apaan sih di sana? Secara kamu kan karyawan biasa. Oh, dan juga apa kamu sudah punya pengganti Raka? Jangan mengharapkan Raka lagi ya. Karena dia tidak akan pernah kembali bersamamu. Saran BBC daripada kamu jadi perawan tua. Lebih baik kamu terima aja tuh lamaran si Tatang supir gantengnya Bibi. Dia tergila-gila loh sama kamu. Dan Bibi rasa kamu cocok dengannya. Terima kasih atas saran dan nasihat Bibi. Insya Allah Nana akan pikirkan. Kalau begitu assalamualaikum. Tanpa menunggu jawaban salamnya, Nana menutup panggilan videonya.
Mendengar perkataan bibinya, entah mengapa hati Nana terasa tersambar petir. Ada rasa ngilu. Matanya mulai memerah. Apalagi ketika melihat Raka dan Dania yang tampak bahagia dengan anak mereka. Timbul rasa tidak rela. Nana berpikir harusnya itu menjadi miliknya. Seketika itu buliran air mata jatuh di pipinya. Ya Allah, kenapa hatiku masih sakit? Dadaku sesak. Ini sudah lebih dari setahun. Tapi kenapa aku belum bisa merelakan Raka? Ya Allah, kuatkan Nana. Batin Nana. Dari tempat tertentu, Lion merasa bingung melihat ekspresi Nana yang begitu sedih. Dia juga melihat Nana menyeka air matanya dengan kasar. Kenapa dia menangis? Batin Lion. Nana mencoba mengendalikan emosinya. Dia tidak mau air mata berharganya menjadi bulian Lion jika dia sampai melihatnya. Ayo pergi. Lion berdiri di depan Nana sambil memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Nana mendongak menatap wajah poker Lion. Kemana? Nanti juga kamu tahu. Setelah mengatakan itu, Lion langsung berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Nana bergegas mengikutinya dari belakang dengan patuh tanpa banyak tanya. Sepanjang perjalanan Nana hanya terdiam membisu. Wajahnya lecek dan matanya memerah. Entah mengapa Lion merasa iba padanya. Dengan cepat dia memutar mobilnya ke arah yang berlawanan. Seingatku ini bukan jalan menuju rumahmu. Terus kamu mau bawa aku kemana? Tanya Nana dengan heran. Kemana saja itu terserah saya. Jawab Lion. Mendengar jawaban ketus Lion, Nana tidak tertarik lagi melanjutkan obrolan dengan Lion. Dia juga merasa lelah untuk meladeni Lion hari ini. Lion mengemudikan mobilnya cukup tenang dan nyaman. Sesekali dia melirik Nana yang tampak tidak bersemangat. Matahari terlihat bersiap siaga untuk tenggelam di tempatnya. Namun Lion dan Nana masih tenggelam di kesunyian. Bersama riuh suara mesin mobil dan deburan ombak yang tidak jauh dari jalan raya. Lion, kenapa aku merasa kita sudah berjalan terlalu jauh? Sebenarnya kemana kamu mau membawaku? Tanya Nana dengan cemas setelah mengamati jalan sepi dari balik kaca mobil. Bukankah itu suara ombak? Oh astaga, si bebek gila mau bawa aku kemana? Apa jangan-jangan dia ingin melakukan kejahatan padaku? Atau dia akan memutasiku? Apakah itu mungkin atau cuman aku yang berlebihan? Batin Nana, jangan berpikir buruk terus. Aku tidak sejahat itu. Ucap Lion setelah melirik Nana yang terlihat berpikir dengan ekspresi jelek. Nana menatap tajam ke arah Lion sambil membatin. Kenapa dia bisa menebak pikiranku? Apa dia mendengar suara batinku? Tuan Lion, sebenarnya Anda mau bawa saya kemana? Apa Anda ingin menculik saya? Tanya Nana. Lion menarik nafas sambil menyeringai ke arah Nana. Kamu tidak layak untuk diculik. Mendengar perkataan Lion, ekspresi Nana berubah gelap. Apa kamu bilang? Jadi kamu pikir kalau aku bukan gadis yang berharga sehingga tidak pantas diculik? Lion kehilangan kata-kata mendengar rengekan Nana. Lion berpikir kenapa gadis di sampingnya begitu aneh dan selalu berpikir buruk. Setelah bergulat dengan pikirannya, Lion tersenyum kemudian mempercepat laju mobilnya. Terang saja Nana langsung histeris. Sambil berpegangan dengan erat dan berteriak sekencang-kencangnya dengan ekspresi ketakutan. Lion, kamu membuatku takut. Tolong pelankan mobilnya. Lion tersenyum licik melirik ekspresi Nana yang ketakutan. Rasain kamu, gadis ular, haha. Batin Lion. Beberapa saat kemudian mobil Lion sampai di pantai Eurwangi yang tidak jauh dari Seoul. Lion melirik Nana yang tampak kusut dan pucat. Kita sudah sampai. Sekarang buka matamu. Lion, kamu memang. Belum sempat Nana menyelesaikan kata-katanya. Dia mendadak terdiam ketika matanya disuguhkan dengan keindahan sunset. Di pantai yang terkenal dengan pemandangannya yang indah dan pasir putihnya yang bersih. Subhanallah, ini indah banget. Batin Nana. Nana benar-benar dibuat takjub dengan pemandangan di depannya. Apa kamu senang? Tanya Lion sambil membuka tutup mobilnya. Setelah terbuka semilir angin pantai menyapa lembut pipi dan rambut Nana. Nana melirik Lion sambil tersenyum dan mengangguk. Aku sangat senang. Karena aku sangat menyukai pantai. Ada rasa puas di hati Lion ketika melihat Nana tersenyum bahagia. Dan itu pertama kalinya Nana tersenyum bahagia di depannya.
Dia tidak merasa menyesal telah membawa Nana ke tempat ini. Namun tiba-tiba saja dia berpikir dan merasa heran pada dirinya sendiri. Kenapa aku melakukan semua ini? Bukankah tujuanku untuk membuatnya tersiksa? Lalu apa yang terjadi sekarang? Aku malah membuatnya bahagia. Batin Lion. Tanpa memperdulikan Lion, Nana bergegas keluar dari mobil. Setelah itu dia melepas sepatunya dan berlari menuju pantai. Lion yang memperhatikan tingkah Nana tidak menyangka kalau gadis ular yang di depannya bisa berubah menjadi kelinci kecil yang lucu. Nana melompat-lompat di pinggir pantai. Sesekali dia berlari dan bermain dengan ombak. Bosan bermain sendiri, dia berbalik melihat Lion yang masih berdiri di depan mobilnya. Ayo main, ajak Nana dengan senyum indah terlukis di wajahnya. Begitulah cara Lion melihatnya hari ini. Ekspresi Lion menjadi rumit. Secara dia tidak terlalu suka dengan pantai. Karena dia punya trauma sendiri pada lautan. Kamu main sendiri. Aku tetap di sini. Nana tersenyum licik. Dia menyipitkan matanya seraya berkata, kalau begitu aku harus memaksamu. Nana langsung menggelitik Lion. Terang saja Lion langsung merasa geli. Nana, hentikan. Apa yang kamu lakukan? Pokoknya aku akan berhenti apabila kamu mau menemaniku main, kata Nana. Lion mulai geram. Dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong Nana. Au! Nana meringis karena terjatuh di pasir akibat didorong oleh Lion. Melihat Nana jatuh, Lion mendadak salah tingkah. Karena sebenarnya dia tidak bermaksud mendorong Nana dengan keras. Dia membawa Nana ke pantai karena ingin menghibur Nana yang tampak sedih. Walaupun itu bukan gaya Lion, akan tetapi dia malah merusak suasana dengan mendorong Nana, yang bermaksud baik mengajaknya main. Aku akan kembali ke mobil, kata Lion sambil berbalik menuju mobil tanpa memperdulikan Nana yang masih duduk di pasir. Nana menggigit bibirnya menahan malu. Tidakkah Lion begitu kejam padanya? Apa maksudnya membawanya ke pantai jika akhirnya dia merusak suasana? Nana segera berdiri dan menenteng sepatunya. Dengan kesal dia berjalan mengikuti Lion. Kenapa kamu mengikutiku? Tanya Lion. Saya mau pulang. Karena di sini suasananya sudah tidak enak, jawab Nana sambil memasang sepatunya dan bergegas ke mobil. Lion menghela nafas panjang dan mengikuti Nana untuk kembali ke mobil. Sepanjang perjalanan pulang, Nana dan Lion hanya terdiam, tak ada yang membuka suara. Nana sibuk menatap jalan di malam hari lewat jendela mobil sedang Lion fokus menyetir. Rasanya ada yang kurang dengan suasana ini. Kenapa aku merasa kesepian melihat dia diam? Rasanya ini aneh. Batin Lion. Sesekali Lion melirik Nana yang terlihat asyik dengan dunianya sendiri. Setelah itu dia menghela nafas panjang dan kembali fokus menyetir.